Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, hari ini kita melihat Bitcoin kembali breakdown dari sebuah area major support di 43.000 dan sekarang OTW menuju ke 41.000. Kita pengen tahu kira-kira apa yang sedang terjadi dan prediksinya ke depan seperti apa. Seperti biasa, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2 triliun dolar atau turun sekitar 2,91%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 41.930 dolar, kemudian Ethereum 3.268, Binance Coin 456, Solana 141 dolar, Cardano 1,22, XRP 0,748, Terra Luna 71, kemudian Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 25,19 dolar. So, untuk hari ini kita melihat market crypto kembali terkoreksi ranging antara 2-6%, dan top performer di top 10 coin hari ini ada di Cardano dengan kenaikan 0,03% gitu ya. Itu mungkin nggak bisa dihitung sebagai kenaikan juga karena tipis banget. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini dikatakan billionaire Ray Dalio recommends reasonable 1-2% Bitcoin allocation. Jadi, kalau misalnya kalian udah lama di dunia investasi, harusnya kalian tidak asing dengan yang namanya Ray Dalio gitu ya. Dia adalah seorang billionaire alias miliarder gitu ya, miliarder dalam bentuk dolar gitu guys. Dan selain itu, dia adalah founder dari sebuah hedge fund terbesar di dunia, namanya Bridgewater. Oke? Dan dia mengatakan bahwa untuk sekarang kondisinya sepertinya cukup beralasan gitu ya, atau cukup masuk akal kalau kita mengalokasikan 1-2% dari total portofolio investasi kita dimasukkan ke Bitcoin gitu ya. Jadi tentunya dia terkenal karena pasar saham gitu ya, tetapi tentunya yang pertama, di sini dikatakan billionaire Ray Dalio recommends reasonable 1-2% Bitcoin allocation. Jadi kalau misalnya kalian udah lama di dunia investasi, tentunya kalian tidak asing dengan yang namanya Ray Dalio gitu ya. Dia adalah seorang billionaire. Oke. Kemudian kedua, dia juga adalah founder dari sebuah hedge fund terbesar di dunia, namanya Bridgewater. Oke, jadi dia adalah orang yang cukup dipandang di dunia investasi. Dan dia mengatakan untuk kondisi sekarang cukup beralasan atau cukup masuk akal bagi kita untuk sekarang mulai mengalokasikan 1-2% dari total portofolio investasi kita dan dimasukkan ke dalam Bitcoin. Tentunya seperti yang kalian tahu, dia terkenal di pasar saham gitu ya. Dan sekarang dia mengatakan cukup reasonable kita kalau misalnya udah berpikiran untuk mengalokasikan sedikit portofolio investasi kita ke cryptocurrency juga. Dan memang secara general kita juga tahu bahwa cara investasi yang terbaik adalah kita melakukan diversifikasi gitu ya. Jangan sampai kita menaruh semua telur ke dalam satu keranjang gitu ya. Takutnya kalau misalnya keranjang tersebut hancur ya, telurnya bakalan pecah semua gitu. Jadi disebar gitu guys. Mungkin sebagian kalian alokasikan di pasar saham, sebagian di kripto, sebagian lagi di properti, dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini adalah sebuah suntikan sentimen yang sangat positif gitu ya, karena billionaire itu, Ray Dalio itu adalah seseorang yang cukup dipandang, dan menurut saya dia tidak akan sembarangan mengeluarkan statement apabila dia tidak melakukan research, dan dia ini bukan orang sembarang orang gitu guys. Dia pastinya mempunyai pengetahuan yang lebih dalam dari kita, melakukan riset lebih dalam dari kita, dan dia akan mengeluarkan statement yang tentunya tidak sembarangan karena tentunya berkaitan dengan reputasi dia gitu ya. Kalau misalnya dia sembarangan mengeluarkan statement dan ternyata statement tersebut terbukti sangat salah, tentunya itu akan mencoreng reputasi dia gitu ya. So itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan Bitcoin feels 42K December price week as analysts say party just getting started. Jadi dari kemarin kan orang menyebutkan bahwa memang penurunan kita ke kurang lebih angka 40.000 itu adalah hal yang wajar gitu. Banyak orang mengatakan seperti itu karena kita akan mengisi dulu week panjang yang tercipta di awal bulan Desember kemarin. Dan menurut si Will Clemente, dari segi data on-chain khususnya soal leverage gitu ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, si Will Clemente mengatakan bahwa kita ini partinya baru dimulai guys, alias pestanya baru dimulai. Dalam artian
beberapa waktu mendatang atau dalam waktu 1-2 minggu ini kemungkinan kita akan melihat volatilitas di market kripto itu cukup tinggi. Dan perlu kalian ketahui, ini adalah tingkat open interest. Dan kemarin ketika kita drop dari 46.000 hingga ke kurang lebih 43.000, tentunya ada sebagian trader yang ke liquid gitu ya. Dan yang ke wipe out itu hanya sekitaran segini kalau kalian perhatikan. Sedangkan open interest yang sudah tercipta dari bulan lalu itu masih ada segini. Dan juga diikuti oleh tingkat leverage ratio yang masih cukup tinggi gitu ya. Tentunya ini adalah salah satu hal yang dari kemarin kalian minta untuk saya bahas gitu ya, dikomentarin kok update untuk leverage ratio. Nah, ini adalah update leverage rasionya. Walaupun kita melihat ada sedikit penurunan yang terjadi di leverage ratio karena terjadi likuidasi beberapa hari terakhir, orang-orang yang long rata-rata ke liquid gitu ya. Karena kita mendapati penurunan dari 46.000 hingga sekarang kurang lebih 41 ribuan. Nah, walaupun kita udah turun cukup banyak, tapi kita melihat banyak sekali leverage yang belum ke liquid gitu guys. Oke, dan ini juga mendukung tesisnya si Will Clemente mengatakan bahwa ya sepertinya 1-2 minggu ini kita akan melihat volatilitas di market gitu ya. Sekali lagi guys, saya pengen ingatkan ke kalian bahwa open interest leverage ratio ini tidak hanya menghitung orang-orang yang pakai leverage dan long gitu ya. Orang-orang yang short pakai leverage itu juga dihitung di sini. So, sekali lagi saya pengen ingatkan, ini udah pernah saya katakan juga sebelumnya, leverage ratio yang tinggi itu berarti pada saat itu di market banyak sekali trader-trader yang mengambil resiko lebih besar dengan menggunakan leverage lebih tinggi. Itu saja maksudnya. Oke, semakin tinggi leverage ratio-nya, berarti pada saat itu makin banyak trader yang menggunakan leverage yang tinggi gitu ya. Itu adalah artinya. Oke, jadi kalau kalian perhatikan di bulan Mei sampai bulan Juli kita juga mendapati leverage ratio itu sangat tinggi di sini atau terus-menerus meningkat. Tetapi tidak serta-merta itu akan membuat harga terus-menerus turun gitu ya guys ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini leverage rasionya naik di sini. Dan ketika harganya naik di sini, ketika bulan Juli kita recover, oke, dari 29 kurang lebih ke angka 43-an ribu, kita melihat yang terjadi bukan long squeeze, tetapi malah short squeeze gitu ya. Jadi, dengan tingkat leverage yang tinggi, bukan berarti semata-mata kita hanya akan mendapatkan long squeeze gitu ya. Short squeeze juga bisa jadi terjadi gitu guys. Jadi, itu yang perlu kalian keep in mind gitu. Jadi, jangan sampai kalian berpikiran bahwa ketika leverage rasio tinggi, sudah pasti harganya akan terus turun gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke? Nah, yang ketiga, ini dari Raoul Pal, says reasonable chance crypto market cap could 100x by 2030. Jadi Raoul Pal ini orangnya guys ya. Nah, ini orangnya sih namanya Raoul Pal dan dia juga adalah seorang hedge fund manager dan dia adalah hedge fund manager Goldman Sachs. Jadi pasti kalian udah tahu lah ya siapa Goldman Sachs dan cukup terkenal juga. Dan dia mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, nggak sampai 10 sih, dia bilang 2030 berarti 9 tahun, ini malah 2022 berarti 8 tahun lagi gitu ya. Menurut dia, kalau dari perhitungannya sekarang, kurang lebih di tahun 2030 untuk aset kelas kripto itu market cap-nya bisa mencapai hingga 250 triliun dolar. Oke, jadi ini bukan market cap-nya Bitcoin ya guys, tapi market cap secara keseluruhan cryptocurrency. Kalau sekarang kan kalian perhatikan kan 2 triliun gitu ya. Menurut si Raoul Pal, di tahun 2030 kita bisa mencapai kurang lebih 250 triliun dolar secara total market cap gitu ya. Jadi itu adalah 100x dari sekarang. Dan tentunya ini adalah angka yang cukup fantastis kalau misalnya kita bicara sekarang gitu ya. Karena kita sekarang baru 2 triliun, sedangkan dia udah bicara soal 250 triliun, berarti kan 100x ya total market cap-nya dari sekarang. Dan menurut kalian apakah ini terlalu optimis atau menurut kalian ini adalah sebuah hal yang mungkin gitu guys? Dimana dalam 8 tahun ke depan kita akan melihat market cap kripto secara keseluruhan itu akan naik sebesar 100 kali lipat dan mencapai angka 250 triliun dolar. Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah.
Nah, ini juga adalah sebuah chart yang menurut saya cukup penting untuk kalian simpan gitu ya. Setiap kali kalian merasa galau melihat market crypto yang lagi koreksi. Ini adalah chart all time-nya Bitcoin gitu ya. Nah, kenapa selalu dipesan when in doubt, zoom out. Ketika kalian lagi ragu, lagi galau, coba zoom out deh chartnya. Oke, nah ini adalah chart all time dari tahun 2010 sampai 2022-nya Bitcoin. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, koreksi yang terjadi sekarang itu nggak ada apa-apanya guys kalau dibandingkan dengan pergerakan kenaikan sebelumnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian perhatikan, memang chart itu pergerakannya tidak ada yang satu arah gitu guys. Selalu pasti ada yang namanya naik turunnya. Oke, di sini kalian perhatikan dari awal kita naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, kemudian koreksi dalam, naik lagi koreksi, naik lagi koreksi dalam, naik lagi koreksi dalam gitu ya. Jadi koreksi yang terjadi sekarang itu bukanlah hal baru yang terjadi gitu ya. Dan tetapi yang perlu kita ketahui adalah setiap kali Bitcoin terkoreksi, dia selalu kembali membentuk all time high baru. Yang dimana itu berarti adalah koreksi yang terjadi di sini adalah sebuah peluang harusnya. Oke? Dan itulah kenapa saya selalu tidak tergoyahkan mentalnya dan tidak terlalu memperdulikan apa yang terjadi di pergerakan short term untuk Bitcoin. Karena pertama, saya tahu bahwa ini keyakinan saya ya guys. Saya yakin bahwa ke depannya, untuk kapannya saya tidak tahu, tapi yang saya tahu adalah ke depannya Bitcoin kembali akan ke all time high-nya dan menembus all time high-nya. Itu yang membuat mental saya tidak tergoyahkan pertama. Kedua, saya investasi di Bitcoin ini menggunakan uang dingin, uang yang tidak akan saya pakai dalam setahun 2 tahun ke depan, atau bahkan tidak akan dipakai selamanya gitu. Oke, memang jatahnya sudah untuk investasi. Oke, selalu dikatakan ke kalian, kenapa kalian harus menggunakan uang dingin untuk berinvestasi? Ya pengaruhnya nanti ke mental kalian gitu. Kalau misalnya kalian memakai uang panas, kalian melihat aset kalian terkoreksi 10%, 20%, sedangkan uang itu misalnya akan kalian pakai bulan depan untuk beli rumah misalnya, atau untuk beli mobil. Sedangkan bukannya naik malah turun gitu kan, nggak jadi beli mobil dong, ya kan? Nah, mental kalian akan tergoyahkan. Kenapa? Kalian ngerasa, wah, jualan aja nggak ya? Kalau nggak jual nanti makin turun gimana? Yang awalnya beli CR-V jadi beli Avanza dong ini. Atau enggak malah jatuh-jatuhnya malah jadi beli motor Beat misalnya. Ya kan ngeri juga ya kan. Jadinya mungkin kalian ngerasa, wah ini mending saya cut loss aja deh. Ya kan? Karena yang kalian pakai uang panas. Kedua, kalian cepat panik karena kalian lihatnya di 1 minute chart, 5 minute chart, 15 minute chart. Mungkin kelihatannya mengerikan di 15 minute chart atau 5 minute chart ketika kita mendapati penurunan dari 46.000 hingga 42.000. Tetapi kalau kalian zoom out di daily chart, di weekly chart atau bahkan di monthly chart, yang bisa kalian lihat itu adalah Bitcoin dari waktu ke waktu itu secara eksponensial terus-menerus naik. Oke? Jadi beberapa poin itu saja yang perlu kalian lakukan. Pertama, kalian kalau lagi galau, zoom out deh. Coba zoom out. Kedua, kalian harus introspeksi diri. Kalau misalnya kalian gampang tergoyahkan mentalnya, apakah kalian menggunakan uang panas untuk diinvestasikan? Ya kan? Kemungkinan besar seperti itu. Oke? Karena kalau tidak, seharusnya ketika market terkoreksi, itu kalau saya ya, mindsetnya malah saya merasa, wah ini saya lagi dikasih diskon gitu loh. Karena memang tujuannya untuk investasi jangka panjang. Oke? Kalau dikasih diskon, ya sikat dong gitu kan. Tentunya sekali lagi harus dengan uang dingin. Oke? Dan sekali lagi guys, selalu sisakan 20-30% portofolio kalian dalam bentuk cash. Supaya sewaktu-waktu kalau ada koreksi besar, kalian bisa seroknya lebih banyak. Katakanlah kalian mungkin sekarang dollar cost averaging seminggu itu 1 juta gitu kan. Nah, ketika harga tiba-tiba misalnya bulan depan drop 20%, mungkin waktu itu kalian bisa mengalokasikan lebih banyak gitu. Alias mungkin kalian melihat, wah ini harganya lagi turun banyak, saya bisa masukin lebih banyak lah. Mungkin yang awalnya 1 juta, pada saat turun banyak, kalian mungkin bisa masukin 3 juta per minggu, 3 juta per minggu. Nah, itu bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian punya sisa cash gitu ya. Kalian punya sisa cash di portofolio kalian untuk jaga-jaga gitu. Supaya kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, kalian masih mempunyai sisa cash untuk, ya, kalau misalnya nggak untuk diserok, kalaupun misalnya ada kebutuhan mendadak, ya kalian masih mempunyai sisa portofolio kalian 20-30% itu untuk dipakai gitu ya. So, itu adalah
Yang keempat, yang terakhir di sini kita lihat lagi bahwa hari ini selama 24 jam terakhir itu ada sekitar 95.000 traders yang kembali ke liquid, guys. Dan dalam 1 jam terakhir saja itu ada sekitar 80 juta dolar yang ke liquid. Itu uang semua, guys. 80 juta dolar, kalian hitung saja berapa. Dan rata-rata tidak heran ya, yang long yang ke liquid 96%-nya adalah orang-orang yang long gitu ya. Jadi sekali lagi guys, dunia trading adalah dunia yang ganas gitu ya. Jangan sampai kalian terlalu overconfidence, oke? Karena market tidak kenal dengan kalian, market tidak tahu kalian ada di dalamnya, market nggak punya belas kasih gitu. Jadi dia nggak tahu, pokoknya kalau kalian melanggar aturan udah disikat aja. Kalian nggak pakai SL, kalian over leverage, sewaktu-waktu kalian akan disikat. Tunggu gilirannya aja gitu ya. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah, kita mulai dari daily chart terlebih dahulu ya guys. Dan untuk sementara, ini adalah garis trendline yang tercipta dari bulan November kemarin guys. Oke. Dan sampai sekarang sebenarnya kita masih berada di luar trendline tersebut. Yang juga orang sebut sebagai bump and run pattern gitu ya. Bumpnya di sekitaran sini, ini leading phase-nya. Ini bump phase-nya, ini adalah koreksi dalamnya. Kemudian harusnya ketika kita breakout dari trendline-nya, kita udah masuk ke running phase. Dan menurut sang analis yang namanya Matthew Hyland itu, selama kita masih bertahan di luar trendline ini, maka bump and run pattern-nya itu masih tetap valid. Akan menjadi tidak valid apabila yang terjadi adalah kita breakdown atau masuk lagi ke trendline di sini gitu ya. So, itu adalah pertama yang pengen saya kasih tahu ke kalian. Yang kedua, di daily chart kalau kalian perhatikan sekarang di indikator Relative Strength Index atau RSI, kita juga udah mencapai area oversold gitu ya. Dan perlu kalian ketahui tidak sering gitu ya kita mendapati area oversold di daily chartnya Bitcoin. Terakhir kali kita mendapati area oversold itu di bulan Mei ketika terjadi koreksi dalam dari 58.000 hingga 30-an ribu gitu ya. Kita mendapati oversold di indikator RSI. Dan kalau misalnya kalian perhatikan secara historis, memang setiap kali apabila Bitcoin menyentuh area oversold gitu ya, itu biasanya tidak akan bertahan lama guys. Oke, ini data historis ya, tidak akan bertahan lama. Selang waktu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, biasanya kita akan mendapatkan sedikit bounce ke atas. Oke. Nah, apakah sekarang kita kembali juga akan mendapati bounce? Ya, bisa jadi gitu guys. Karena sekarang kita kembali approaching area major support yang berada di angka 40.000 dolar. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, kalau kita menyentuh angka 40.000 di sini, pertama yang sudah kita lakukan adalah kita sudah mengisi wick di sini. Oke. Kedua, kalau misalnya kalian perhatikan, kalau kita mengikuti persis pergerakan yang terjadi di bulan Mei di sini, oke. Sekali lagi kita bahas ini fasenya pertama kita mendapati koreksi dalam, kemudian kita ada membentuk semacam pattern, kemudian di break pattern tersebut ke atas hanya untuk menciptakan fake out. Kemudian kita kembali turun, karena ini fake out, kembali turun, dan mengisi wick panjang sebelumnya, sebelum kita akhirnya terkonsolidasi dan naik ke atas. Nah, kalau misalnya kita mengikuti persis dengan yang terjadi di sini, maka kita ada di fase terakhirnya. Oke, di mana kita mendapati koreksi dalam, kemudian kita membentuk semacam pattern, dan kita sempat break pattern tersebut, namun hanya menciptakan fake out, dan akhirnya kita kembali mengisi wick di sini. Oke. Dan apabila kita mendapatkan rebound dari sini, rejection, maka bisa jadi kita akan mengulang pattern yang sama dengan yang terjadi di sini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga guys, tentunya kita nggak pengen ngelihat Bitcoin mampu break dari angka 40.000 dan close di bawah angka 40.000. Dan menurut saya patokannya ada di weekly chart gitu ya. Kita nggak pengen ngelihat Bitcoin itu mampu close weekly candle di bawah angka 40.000.
Seperti yang kalian bisa perhatikan, ini adalah area yang di weekly chart pun kelihatan sangat penting gitu ya. Ini adalah level yang sangat penting karena sebelumnya berkali-kali Bitcoin tertahan di area ini baik sebagai area support di sini maupun area resistance kalau kalian perhatikan. Oke. Jadi tentunya ini bukan sebuah area yang kita pengen Bitcoin breakdown dan close gitu ya. Kalau hanya sekejap mata, artinya kita cuma wick ke bawah kemudian naik lagi ke atas, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita udah close weekly chart di bawah angka 40.000, menurut saya itu bukan indikasi yang sangat baik. Dan kalau itu yang terjadi, menurut saya kita mempunyai probability yang cukup tinggi untuk kembali revisit ke major support di sekitaran angka 30.000. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari tahun 2021 sampai sekarang kita hanya sideways di antara angka 30.000 ke 60-an ribu gitu ya. Karena yang terjadi adalah seperti ini nantinya kalau misalnya itu benar-benar terjadi. Oke. So, kalau misalnya untuk short term gitu ya di 1 hour chart, sekarang kita udah sebenarnya menyentuh ya kurang lebih ke area next major support, dan saya rasa ketika nanti kita nyentuh ke area sini, at least kita akan mendapati semacam reaction gitu guys di angka kurang lebih 40.000, karena saya rasa di angka 40.000 sampai ke 39.500 di sini atau bahkan 39.000 itu udah banyak sekali orang-orang ngantri gitu ya. Jadi at least gitu ya, saya merasa dan cukup yakin kita akan mendapati sedikit bounce di sekitaran area di sini. At least akan nyampe lagi ke sekitaran angka 43.000 gitu ya. Dari sana mungkin kita harus melihat lagi apa yang terjadi selanjutnya. Apakah kita mampu break dari sebuah area resistance lagi 43.000. Tentunya kalau itu yang terjadi, maka itu adalah indikasi baik. Dan kita malah berpotensi kalau misalnya yang terjadi adalah seperti ini, kita kembali koreksi, maka kita berpotensi membentuk semacam pattern inverse and shoulder. Tetapi itu baru sekedar asumsi ya guys, belum benar-benar terjadi. Kalau misalnya yang terjadi kita terus-menerus down, ya tentunya kita nggak mempunyai indikasi apa-apa bahwa para bull udah start masuk lagi. Tapi saya pribadi gitu ya, feeling saya cukup yakin mengatakan bahwa di area 40.000 sampai 39.000 di sini, kita akan mendapatkan sedikit reaction dari market, karena menurut saya ini adalah area yang sangat major, dan pastinya cukup banyak orang yang akan ngantri beli di sana karena mungkin menurut sebagian dari mereka harga tersebut udah cukup murah gitu ya. Jadi saya cukup confidence mengatakan bahwa di area sini kita akan mendapatkan sedikit rejection ke sekitaran angka 43.000. Nah, dari sini baru kita akan mantau lagi apakah momentumnya cukup kuat untuk kembali break dari angka 43.000. Kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan kita akan menunggu dia untuk kembali consolidate dan mungkin bisa membentuk inverse and shoulder, baru kita mungkin bisa mengatakan lagi bahwa kita akan melanjutkan mungkin ke sekitaran angka 47.000. So, itu adalah outlook untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Videonya hari ini sepertinya cukup panjang. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa bantuan like-nya. Terima kasih yang udah bantu like selama ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.